Sekolah Negeri Tanjung Rejo 2, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Dan saya adalah mahasiswa PPG Batch 2 UIN Jember. Berikut adalah video peer teaching saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, apa sudah berdoa hari ini, pagi ini? Belum Bu. Coba dipimpin doanya dulu oleh ketua kelasnya kepada yang Ananda Rusdi. Kami persilakan untuk memimpin doanya. Tempat duduk siap gerak. Sebelum pelajaran kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba saya absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Pak Sunarji tidak masuk, Pak. Oh, masuk semua. Alhamdulillah, semuanya diberikan kesehatan ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama melakukan kegiatan literasi, yaitu dengan membaca surat-surat pendek. Silakan bersama-sama membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Terima kasih, Shadaqallahul Adzim. Sebelum itu kita persepsi dulu ya. Kalau Bu Guru bilang tepuk 1, berarti tepuk 1. Kalau Bu Guru bilang 1, berarti tidak boleh tepuk. Oke? Tepuk 1. 1. Oke, berarti konsentrasi semuanya. Ya. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajarannya pada pertemuan ini. Yang pertama adalah menjelaskan isi dan makna dari Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua, menunjukkan toleransi dalam keberagaman beragama. Dan yang ketiga adalah membangun sikap saling menghargai antar umat beragama. Maka sebelum kita memulai, coba dilihat gambar. Contoh perbedaan. Dari ketiga gambar tersebut, adakah yang berbeda, anak-anak? Ada, Bu. Ada. Pertama, perbedaan apa? Agama. Agama, pinter. Gambar yang kedua? Gambar kedua itu warna kulit, Ibu. Warna kulit. Oke, berarti ras ya? Iya, ras. Yang ketiga itu suku, Bu. Suku, betul sekali. Pinter. Jadi kita akan belajar tentang itu, yaitu perbedaan yang karena kita memang tinggal di Indonesia, yaitu perbedaan yang ada di Indonesia yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah dan Surat Ali Imran tadi. Kita lanjut anak-anak. Yang pertama, Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang tinggi. Salah satunya adalah tentang keberagaman agama. Keberagaman ini adalah ciri khas dari negara kita yang tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian diri adalah suatu perbedaan di masyarakat, baik adanya ras, suku, agama, bahasa atau budaya, dan semua itu adalah masuk bagian dari wilayah agama. Maka khususnya di negara kita, di Indonesia, ada suatu warisan dari budaya kita yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan, seperti kata Rasulullah bahwasanya perbedaan itu adalah sunnatullah, seperti itu. Kita lanjut anak-anak tentang kedamaian. Kedamaian adalah keadaan suatu situasi di mana tidak ada konflik, tidak ada permasalahan, tidak ada gangguan. Nah, inilah yang kita inginkan bersama, yang kita tujukan bersama-sama.
Maka dari itu, menghargai dalam keberagaman itu artinya kita mengakui adanya perbedaan pada setiap individu anak atau yang kedua, teman yang berbeda dengan kita itu harus dihormati, harus dihargai. Kita tidak boleh mengejeknya atau membuli sehingga nanti timbullah pertengkaran. Itu contoh hal kecil di sekitar kita, di sekitar kalian, agar supaya kita bisa meminimalisir itu. Yang ketiga, kita dapat itu berdampingan secara damai apabila kita hidup saling menghargai dalam Beragaman. Jadi, kita masukkan ke dalam surat Ali Imran, anak-anak. Ya, surat Ali Imran yang ayat 64 ini dijelaskan satu, ya, mengutamakan persamaan. Maksudnya mengutamakan persamaan itu adalah ketika kita Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya agar selalu bermusyawarah ketika dalam menghadapi suatu konflik atau permasalahan. Yang kedua, tidak boleh menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu sama dengan berbuat syirik atau membuat pengakuan kepada Tuhan lain selain Allah. Itu nggak boleh, ya, berdosa sekali. Yang selanjutnya adalah dari surat Al-Baqarah, itu dari 256, isinya adalah tidak boleh memaksakan keyakinan orang lain. Jadi kita karena tinggal di Indonesia banyak sekali agama, tidak boleh memaksakan orang lain harus masuk ke dalam agama kita, ya, karena oleh sebab itu kita harus toleransi, harus saling menghargai dan menerima. Dan yang terakhir, harus tetap berpegang teguh iman kita kepada Allah, ibaratkan seperti tali, di mana kita jangan sampai putus dari tali itu agar kita tetap selamat di jalan Allah di dunia dan di akhirat. Nanti di sini sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah paham, Bu? Tidak ya? Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Seputar keberagaman? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita bagi kelompok menjadi 4 atau 5. Dari kelompok tersebut ada tugas, ya, tugasnya yaitu satu, membuat peta konsep. Membuat peta konsep di sini adalah silahkan membuat peta konsep, bentuknya seperti ini contohnya. Ini seperti contohnya, ini ada perintahnya di atasnya, itu perintah di atasnya itu seperti ini. Tuliskan yang pertama ayat pada masing-masing perintah soal. Jadi di situ sudah ada surat Al-Baqarah, satunya surat Ali Imran, silakan ditulis dulu. Kemudian jelaskan masing-masing makna tersebut, berisi tentang apa aja, seperti itu. Nah, yang kedua, buatkan masing-masing dari akibat ketika kita melanggar dari masing-masing makna tersebut. Bagaimana apabila ada orang yang melanggar tersebut gitu. Jadi kamu silakan berpendapat sendiri, berdiskusi bersama kelompoknya. Dan yang terakhir, ada yang keempat adalah sebutkan 2 hikmah ketika kita melakukan itu kita bisa mendapatkan apa, seperti itu. Ya. Dan anak-anak perlu diketahui, Bu Guru tidak hanya menilai anak-anak pada saat isi hasil tugas kelompok saja, tapi juga Bu Guru akan menilai dari sikap kalian ketika berkelompok, apakah ada yang aktif atau ada yang kurang membantu atau sebagaimana, itu tetap akan saya nilai dan nanti akan saya pantau juga pada saat kalian bekerja kelompok atau berdiskusi. Nah, nanti kalau sudah selesai, ya silakan berpresentasi di depan kelas. Maksa untuk orang lain agar masuk ke dalam agama kita tidak boleh seperti itu. Jadi, dan yang kedua adalah kita harus tetap meneguhkan kualitas iman kita agar tetap tidak goyah, layaknya kita berpegang teguh pada sebuah tali. Itu saja dari saya, anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.